Jari ada, ya, teman-teman dari pengadilan, juga Ketua DPRD Toraja saya lihat ada bersama dengan kita, juga Bapak Wakil Bupati Tanah Toraja dan Ibu, Bapak Wakil Bupati Toraja Utara, anggota DPD RI Ibu Lili Amelia Salurapa, rekan-rekan pendeta, Bapak Ketua MPGT bersama semua jajaran, Ketua Badan Verifikasi bersama dengan seluruh jajaran, seluruh rekan-rekan pendeta, pastor juga ada di tengah-tengah kami, dan juga rekan-rekan pendeta dari sejumlah denominasi gereja, dan Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua Panitia bersama seluruh jajaran yang boleh ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan secara khusus, sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman dari GZB, thanks for coming. Senang sekali boleh melihat Pak Bas Plasir. Saya yakin Pak Plasir ini masih penghuni Tang Mentewe cukup lama, jadi pasti masih pintar bahasa Toraja, Pak Plasir ya. Ada Direktur Pak Lawrence yang bertugas di Palopo, Reverend Dan yang sudah pernah datang juga beberapa waktu lalu. And we are happy, very happy that all of you can attend this celebration. Especially Mr. Martin. Mr. Martin yang tadi berbicara itu Direktur KZB. So this is Toraja, where your missionaries came over 100 years ago to share good news. Saudara-saudara, semua rekan-rekan yang boleh hadir bersama-sama pada hari ini, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali. Hari ini kira-kira tepat seminggu, tanggal 9 hari ini, dan momen baptisan pertama itu tanggal 16 Maret. Jadi hari ini tepat seminggu lagi tepatnya kita menjelang 110 tahun yang silam, sebuah peristiwa maha penting yang terjadi di kota ini. Peristiwa penting yang kemudian banyak sekali menentukan arah perubahan peradaban masyarakat Toraja. Cinta kasih Kristus yang memulihkan dan membebaskan yang dibawa oleh guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Sekolah dasar negeri di Makale yang dibuka tahun 1908. Beberapa guru yang kita kenal namanya, dari timur ada guru Ndun, dan juga dari Maluku ada guru Sipasulta. Cinta kasih yang dibawa oleh mereka para guru ini sejak 1908 di kota ini ternyata telah menyentuh hati sejumlah masyarakat Toraja saat itu. Sehingga beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Maret 1913 tepatnya, di kota ini, di tempat kita berkumpul hari ini, beberapa tahun setelah sekolah-sekolah dibuka, beberapa tahun setelah guru-guru dari Timur dan Maluku datang membawa cinta kasih Kristus untuk masyarakat di Toraja, sejumlah anak-anak memutuskan untuk menerima Kristus dalam hidupnya melalui sakramen baptisan kudus yang dilayankan oleh Bapak Pendeta J.F. Kelly dari Gereja Protestan Belanda. Beliau saat itu bertugas di Bantaeng dan kemudian datang di tempat ini. Kalau lihat beberapa arsip, saya tadi masih tanya Om John Romandilolo, kopinya ada di rumah kayaknya nih. Kalau melihat arsip murid SD, gitu kira-kira Om ya, murid SD tahun 1908 itu arsipnya masih ada, daftar namanya masih ada. Lintas suku memang dari awal, lintas agama memang dari awal, tapi yang menarik usia muridnya waktu itu 10 belasan, ada yang sudah 40 tahun, kira-kira gitu Om John. Nenek utuhnya Om John Roma itu yang umur 40 waktu itu ya, puasa. Jadi biar bisa bayangkan umur 40 masuk sekolah. Nah, saya bisa bayangkan saudara-saudara, kehadiran Injil saat itu, kehadiran pendidikan, kehadiran guru-guru pada saat itu benar-benar menghasilkan sebuah lompatan besar dalam perubahan peradaban masyarakat Toraja. Kehadiran yang telah membuka cakrawala berpikir, kehadiran yang telah membuka wawasan yang begitu luas, kehadiran yang membuat kita paham betul bahwa Toraja ini memang kecil, tidak punya laut, tidak punya sumber daya tambang mineral yang ada di bawah, tapi Tuhan mengaruniakan pikiran yang cerdas buat orang Toraja. Dan kita tahu hari ini, kekayaan yang Tuhan taruh dalam pikiran kita itu berkali-kali lipat lebih besar dari kekayaan yang ada dalam perut. Dan bos itu luar biasa. Biasa kita pikir, tidak semua tempat sending, melo pasti kolana, tidak semua.
Tidak semua. Kita bisa lihat, ya dari Tiro lako, Popodolo lako, dan beberapa tempat yang lain. Tapi Toraja, saya pikir-pikir kenapa? Mungkin karena Nathan Amerika, tapi kung apa doh. Tapi hari ini kan kita bisa melihat orang-orang terkaya di dunia 20 tahun lalu masih raja minyak gitu. Tapi hari ini orang-orang yang paling kaya di dunia bukan yang punya minyak. Jeff Bezos yang punya Amazon, Mark Zuckerberg yang punya Facebook, bukan yang punya aset, tapi yang punya pikiran yang mau dikembangkan dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara, inilah berita Injil yang sesungguhnya. Inilah berita Injil yang sesungguhnya. Berita Injil yang tidak terkurung dalam tembok-tembok gedung gereja. Berita Injil yang tidak terbelenggu dalam kekakuan berpikir tokoh-tokoh gereja. Injil yang tidak terhalang oleh sekat-sekat perbedaan agama, suku, status sosial, dan sebagainya. Injil yang bisa melampaui dan menembus hamparan samudra luas. Bayangkan jarak Belanda datang ke sini. Injil yang bisa menembus hamparan samudra luas serta melewati semua halangan dan rintangan untuk menyampaikan pesan kasih Kristus yang bagi semua orang yang harus dipulihkan. Saya cerita di beberapa kesempatan kecil dalam pertemuan kecil. September kemarin kami diundang ke Bangkok, bertemu dengan lembaga-lembaga misi di dunia yang banyak menolong penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Luri, bahasa Seko, dan beberapa bahasa yang lain. Tapi yang saya mau cerita adalah di sana saya bertemu dengan seorang misionaris di India, orang Belanda. Waktu dia tahu saya dari Toraja, karena saya nyanyikan Mazmur tadi, Mazmur 51 tadi, saya nyanyikan dalam bahasa Toraja. Sekaligus saya promosi kalau gereja Toraja sudah punya 150 Mazmur etnik. Habis saya nyanyi begitu, yang pasti bukan karena suara saya bagus. Saya turun dari atas, dia salami saya, dia bilang, "Pak Alfred, saya senang sekali dengar pendeta dari Toraja." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya orang Belanda." Saya bilang, "Oh iya." Saya udah mulai paham, tapi kemudian dia cerita, saya bilang, "Tinggal di mana sekarang?" "Saya misionaris di India, umurnya sudah jauh dari saya." Terus saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Saya senang sekali Pak Alfred cerita tentang Toraja, tentang gereja Toraja, tentang orang-orang Toraja yang diberkati Tuhan yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Dan saya senang sekali sebab apa? 40-50 tahun yang lalu, saya mengingat setiap kali kami bersekolah minggu, kami memasukkan persembahan dalam satu kotak persembahan kecil, celengan kecil persembahan berbentuk rumah Toraja. Dan dari dulu kami diingatkan, setiap koin yang dikumpulkan itu akan dikirim untuk pelayanan pemberita Injil di Toraja." Saya bersyukur, ternyata rumah sakit yang megah kita miliki, kampus yang megah, sekolah-sekolah yang hebat kita miliki, orang-orang cerdas yang kita dimiliki. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kepedulian begitu banyak orang yang ada di seberang lautan. Itu cinta kasih Kristus. Itulah Injil yang sesungguhnya. Injil yang bisa menembus seluruh sekat perbedaan, bahkan melampaui hamparan samudra yang sangat luas untuk menyampaikan berita sukacita itu untuk kita sekalian. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, tema perayaan Injil 110 tahun Injil masuk Toraja tahun ini, temanya adalah Injil memulihkan dan meneguhkan untuk menjadi terang. Pesannya begitu jelas, saudara-saudara. Gereja yang sungguh memberitakan Injil adalah gereja yang bisa memulihkan kehidupan orang-orang sekelilingnya. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja-gereja yang sungguh-sungguh bisa menampilkan wajah Kristus yang tampak jelas berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Itulah wajah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang tidak pernah menutup pintu hatinya, tapi selalu terbuka untuk menerima kehadiran mereka yang sakit. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang identik dengan sosok Kristus, yang selalu terbuka tangan untuk menerima siapapun dalam rangkulannya. Gereja yang dirindukan oleh semua orang yang lemah, sebab dia tahu gereja adalah tempat dirinya, gereja adalah tempat dirinya diterima tanpa dibeda-bedakan. Gereja adalah tempat dirinya diterima apa adanya dengan segala kekurangannya tanpa harus diperguncingkan. Kadang-kadang orang tidak mau ke gereja karena di gereja aibnya dibuka. Gereja adalah tempat nama baik dipulihkan. Di gereja saya bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebuah hal yang mungkin tidak pernah diperoleh seumur hidupnya. Itulah gereja yang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Saudara-saudara, 110 tahun Injil masuk Toraja adalah sebuah momentum untuk mengucapkan kembali dengan lantang, untuk menyampaikan kembali dengan nyaring pesan kasih Kristus yang memulihkan dan meneguhkan, bahwa seberat apapun sakitmu selalu ada pengharapan. IMT 110 tahun adalah sebuah pesan untuk mengucapkan kembali
bahwa saat sewa rumah kontrakanmu mulai tertunggak, uang kuliah anakmu sulit terbayar, uang untuk tebus resep obat istri anakmu tidak lagi ada, mungkin cicilan kredit berobat dan sekolah anakmu sudah jatuh tempo. Injil mau memastikan akan selalu ada pemulihan dan pengharapan. Saudara-saudara kekasih, momentum 110 tahun Injil Masuk Toraja adalah momentum untuk menegaskan kembali undangan Kristus bagi semua pribadi untuk duduk tanpa kecuali, duduk semeja dengan Tuhan. Buat anak-anak difabel, yang saya tahu ada banyak sekali di kedua kabupaten ini, dengan ragam keunikan yang ada. Buat anak-anak yang mungkin mengalami kekerasan di tengah-tengah keluarga. Buat mereka yang sakit dan menderita HIV/AIDS, yang kadang beroleh stigma yang sangat negatif dalam masyarakat. Bagi semua mereka yang terpenjara, bahkan bagi seluruh ciptaan, hari ini dalam perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja, kita ingin menyampaikan pesan kasih Kristus yang ingin menjangkau dan memulihkan mereka semua tanpa kecuali. Momentum 110 tahun Injil Masuk Toraja adalah saatnya mengingat kembali, no one left behind. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Jangan ada seorang pun yang tertinggal dalam perjalanan bersama ke depan. Jangan ada lagi yang berpikir bahwa dia hidup sendiri tanpa sahabat dan kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya. Sebab kita semua siap hadir untuk berbagi dengan semua orang tanpa kecuali. Melalui Institut Gereja Toraja, ITGT, Komisi Konseling Pastoral di Gereja Toraja, saya sampaikan Pak Bupati Tanah Toraja, Bupati Toraja Utara, Gereja Toraja hari ini sedang mempersiapkan begitu banyak tenaga-tenaga konselor yang siap mendengarkan keluh kesah. Kalau Tuhan perkenankan, semua sedang berproses, mudah-mudahan awal tahun depan ada 30 pendeta Gereja Toraja yang punya sertifikasi sebagai seorang konselor. Bulan Mei nanti, Pak Yusuf Paliding, Pak Yonan tuh lagi siapkan 110 fasilitator untuk mendampingi anak-anak remaja kita, fasilitator yang bersertifikat. Kita harapkan tidak lagi ada orang yang mengatakan dia tidak punya tempat untuk menyampaikan keluh kesah. Dan saya percaya semua rekan-rekan pendeta yang hadir di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang siap memberi telinga, siap memberi hati, membuka pintu hatinya untuk selalu mendengarkan beban dan pergumulan orang-orang di sekeliling. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, 110 tahun Injil Masuk Toraja juga adalah sebuah momentum syukur sebagai anak-anak bangsa. Betapa tidak, Toraja sebagai sebuah wilayah geografis di Indonesia mungkin tak seberapa luasnya. Ada di pegunungan pula, di pedalaman, kata Om Pendeta Bati tadi. Kecil secara lingkup, tidak terlalu luas. Tapi hari ini, dengan penuh syukur dari kampung kecil kita ini, mata kita begitu jelas bisa menyaksikan ada terlalu banyak anak-anak putra-putri Toraja yang diberi kesempatan untuk mengabdi bagi masyarakat di seluruh penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Luar biasa, betul-betul luar biasa. Tiap kali kita kemana-mana, oh Dembang Toraja, Dembang Toraja, Dembang Toraja, Dembang Toraja. Saya kemarin di WA salah seorang pimpinan KPK hari ini, komisioner KPK Pak Yulistan, Pak Putra Toraja, dia bilang, Pak Pendeta saya sibuk sekali, tapi saya mau datang. Dan cukup banyak anak-anak Toraja yang hari ini Tuhan pakai, luar biasa. Kita paham betul hari ini saudara-saudara, Toraja diberkati Tuhan tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk bangsa ini. Karena itu, buat seluruh warga Gereja Toraja, segenap masyarakat Toraja dimanapun berada, perkenankan dari tempat ini, dari pelataran kota Makale di tempat baptisan pertama disampaikan, mewakili semua yang hadir pada hari ini. Kami titip doa dan harapan untuk ibu bapak di perantauan, saudara-saudara semua. Teruslah berkarya dan persembahkan yang terbaik bagi bangsa ini. Teruslah jadi kebanggaan bagi kami semua yang ada di Toraja. Dan terus bergandengan tangan dan satukan hati untuk terus berjalan bersama-sama ke depan. Dan jangan lupa, kata Pendeta Bati tadi, ingat kampung halamannya. Berikan ruang di hati untuk terus mengingat Toraja, kampung halaman kita. Sisakan sedikit cinta untuk Toraja, tempat diri kita, ayah ibu kita lahir dan dibesarkan. Ulurkan tanganmu bagi kampung ini, sebab untuk itulah dirimu dipanggil dan diberkati. Momentum perayaan ini, nanti kalau Bapak Ibu teman-teman hadir,
hari Selasa itu ya, Paradis Syukur wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pikir kita akan bisa melihat ada pagelaran budaya Nusantara juga. Teman-teman di BPS sudah mulai mengatakan oke, nanti tanggal 17 kita pakai baju adat dari mana saja gitu loh. Katanya Pak Seko mau pakai baju dari Kalimantan, dari Dayak dan segala macam. Hanya untuk memperlihatkan bahwa Toraja tidak hanya untuk Toraja, tapi Toraja itu satu bagian penting dalam kehidupan bangsa ini. Itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan terima kasih buat segenap orang tua kami, para pendahulu, pemimpin-pemimpin masyarakat Toraja, pemimpin-pemimpin gereja ini, dari gereja apapun lintas denominasi, tokoh-tokoh masyarakat, orang tua kami, yang sudah memberikan begitu banyak perhatian untuk mewariskan satu kehidupan yang baik buat kami hari ini. Terima kasih untuk segala kepedulian dan jerih bakti yang boleh diberikan. Dan juga buat segenap rekan-rekan panitia, Pak Ketua Panitia, dan semua rekan-rekan yang boleh berlelah mempersiapkan kegiatan ini praktis hanya 1-2 bulan terakhir. Memang ada cukup banyak event yang harus diselesaikan. Sidang sinode tahun lalu sudah ada 75 tahun, hari ini 110 tahun. Amanat sidang sinode peringati setiap 10 tahun. Sebab kalau per 100 tahun udah tak kitiro. Tahun depan ada sidang raya. Jadi memang di badan pekerja sinode kita katakan kita harus atur nafas baik-baik biar panjang nafasnya ke depan karena banyak sekali event yang harus dikerjakan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan panitia yang boleh memberi perhatian luar biasa. Bapak Bupati Tanah Toraja, Bupati Toraja Utara, pemerintah kedua kabupaten di sini yang kami tahu banyak sekali memberi perhatian ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan akhir kata saya mengajak seluruh rekan-rekan yang boleh hadir hari ini, semua warga Toraja diaspora dimanapun berada, kita sukseskan perayaan 110 tahun Injil masuk Toraja. Kita persembahkan hidup kita sebagai sukacita kita bersama-sama, dan kita wujudkan hal yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di Toraja dan juga di tengah-tengah bangsa Indonesia. Demikian penyampaian kami. Selamat siang, Tuhan beserta dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puris semangat.